Daniel langsung ngebut dan tancap gas. Dirinya juga merasa takut dengan adanya begal. Seperti ada suatu kejanggalan karena pengendara itu tidak berani menghampiri Daniel. Tiba-tiba bubar dan panik sambil kabur ke rumahnya masing-masing. Namun, ketika dia menengok ke belakang, tidak ada satu orang pun yang mengikutinya. Sehingga terlihatlah wujud seram yang mempunyai taring yang panjang. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Mahasiswa memboncengkan sosok misterius dari Jakarta ke Bogor. Cerita horor ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Daniel, seorang mahasiswa yang sedang kuliah pada tahun 2008. Selain itu, Daniel juga memiliki pekerjaan sampingan, yaitu menjaga warung angkringan bersama temannya. Warung angkringan tempat Daniel bekerja biasanya baru tutup jam 1 malam. Angkringan tersebut berada di Jakarta, sedangkan rumah Daniel berada di Bogor. Karena sering pulang larut malam dan merasa kecapean, Daniel memilih untuk menginap di rumah temannya. Namun, Daniel baru ingat bahwa esok harinya dia mempunyai agenda bersama keluarganya yang tidak bisa ia tinggalkan. Akhirnya, Daniel memutuskan untuk pulang dari Jakarta menuju Bogor pada jam 1 malam. Di mana pada saat itu Daniel tergolong sangat nekat, karena pada tahun 2008 silam, jalan daerah Bogor tersebut pada waktu dini hari tergolong rawan akan adanya begal. Daniel akhirnya menyalakan kendaraan motor metiknya. Lalu, saat ia sampai di jalan raya Bogor, Daniel langsung ngebut dan tancap gas. Dirinya juga merasa takut dengan adanya begal. Hal tersebut diperparah dengan sedikitnya kendaraan yang lalu lalang. Di tengah perjalanan, Daniel merasa ada kejanggalan. Ketika dirinya berpapasan dengan kendaraan lain, Daniel selalu diklakson oleh para pengendara tersebut. Karena merasa penasaran, akhirnya Daniel memelankan sepeda motornya dan ingin bertanya kepada seseorang yang mengklaksonnya dari belakang. Namun, ketika Daniel memelankan sepeda motornya, seseorang yang mengklaksonnya dari belakang tersebut justru ikut memelankan sepeda motornya. Hingga akhirnya Daniel memutuskan untuk berhenti. Namun, sepeda motor di belakangnya juga ikut berhenti. Seperti ada suatu kejanggalan karena pengendara itu tidak berani menghampiri Daniel. Lalu dari kejauhan, Daniel berteriak dan bertanya kepada pengendara motor di belakangnya, "Mas, ada apa?" Tapi, motor yang di belakang tersebut tidak menjawab sepatah kata apapun. Karena hal itu membuat Daniel berpikir bahwa ia akan dibegal. Lalu dirinya langsung menyalakan sepeda motornya dan melaju kembali. Lagi-lagi di perjalanan, Daniel mengalami kejanggalan lainnya, di mana pada saat itu dirinya melihat ke arah spion. Ia melihat ada kendaraan yang sangat kencang dari arah belakang. Karena itu, Daniel meminggirkan sepeda motornya agar kendaraan tersebut bisa mendahuluinya. Namun, ketika sampai jarak 30 meter dari Daniel, kendaraan tersebut justru mengerem mendadak dan berhenti, seakan tidak ingin mendekati Daniel. Kemudian, kendaraan tersebut kembali berjalan dengan pelan dan tidak berani mendahului Daniel. Pikiran Daniel menjadi kacau, namun dirinya berusaha untuk tetap berpikir positif. Karena sudah larut malam, mungkin saja dirinya hanya kecapean sehingga merasa ada yang aneh.
Ketika hampir sampai di rumahnya, Daniel melewati satu pos ronda yang dipenuhi oleh sekumpulan bapak-bapak. Dirinya juga mengenali seluruh bapak-bapak yang menjaga di pos ronda tersebut. Ketika Daniel ingin menghampiri pos ronda tersebut, bapak-bapak yang tadinya bermain catur sambil nonton TV, tiba-tiba bubar dan panik sambil kabur ke rumahnya masing-masing. Melihat hal itu, Daniel sempat merasa takut. Dirinya mengira di belakangnya ada seorang begal yang sedang memegang senjata. Namun, ketika dia menengok ke belakang, tidak ada satu orang pun yang mengikutinya. Akhirnya, malam itu Daniel sampai di rumahnya dan langsung beristirahat. Keesokan paginya, Daniel dibangunkan oleh orang tuanya. Ternyata ada yang mencarinya, seorang bapak-bapak yang pada malam kemarin berada di pos ronda. Bapak itu pun bercerita kepada Daniel mengapa mereka bubar pada malam di pos ronda tersebut. Malam itu, mereka melihat Daniel membonceng sosok genderuwo yang sangat besar. Bapak itu menjelaskan kembali bahwa genderuwo yang dibawa Daniel tersebut menghadap ke belakang, tidak menghadap ke depan. Rupanya saat Daniel sedang menuju pos ronda tersebut, bapak-bapak yang ada di sana sudah memperhatikan apa yang sedang dibonceng oleh Daniel di belakangnya. Namun, ketika Daniel sedikit lagi menuju pos ronda, genderuwo tersebut memalingkan wajahnya, sehingga terlihatlah wujud seram yang mempunyai taring yang panjang. Sontak saja hal itu membuat bapak-bapak tersebut langsung panik dan kabur ke rumahnya masing-masing. Dari situlah Daniel baru mengerti mengapa ketika dalam perjalanan pulang kemarin malam, tidak ada satupun kendaraan yang ingin mendahului dirinya. Hal itu dikarenakan Daniel membonceng sosok genderuwo di sepanjang jalan. Sekian untuk cerita waktu malam kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.